AKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita beristirahat malam hari ini, sejenak kita beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan diri, marilah kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami bersyukur kepada-Mu, karena Engkau sudah memelihara hidup kami, memberkati kami bekerja sepanjang hari ini. Saat malam ini kami merenungkan firman, kami mohon kuasa Roh Kudus memampukan kami mengerti akan firman dan dapat melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak AKBP tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-4. Sebagai ayat pembimbing renungan, yaitu ayat yang kedua. Inilah firman Tuhan. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Tema renungan kita adalah bersaksi tentang hidup kekal. Sahabat renungan malam Sabtu, serangan ajaran sesat sangat gencar mengganggu perkembangan iman dan meresahkan jemaat-jemaat yang menerima surat Rasul Yohanes. Penyesat-penyesat itu adalah para antikristus. Dalam pasal 2 ayat yang ke-18, Rasul Yohanes mengatakan bahwa telah banyak yang menjadi antikristus dan mereka berupaya mengganggu iman jemaat, iman kepada Yesus Kristus. Bahkan dalam pasal 4 ayat 1 dikatakan bahwa para antikristus itu telah pergi ke seluruh dunia. Jadi gereja-gereja yang bertumbuh di seluruh dunia pada masa itu mengalami kesukaran dan pencobaan iman, yaitu menghadapi gempuran ajaran sesat dari para antikristus. Serangan kekerasan fisik berupa penganiayaan adalah bagian dari pengalaman hidup jemaat Yesus Kristus di dunia ini, karena banyak pihak yang membenci kekristenan. Tetapi tidak kalah berbahayanya serangan dari pengajar-pengajar sesat. Itu pun dapat merusak dan menghancurkan iman jemaat. Apa yang diajarkan antikristus itu sehingga pengajaran mereka sangat mengganggu iman Kristen. Dalam pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa para antikristus itu mengajarkan tidak benar Yesus Kristus itu telah datang sebagai manusia. Pikiran yang demikian adalah pikiran manusia yang duniawi, pikiran berdasarkan pengertian akal manusia. Padahal pikiran manusia itu sangatlah terbatas dan disusupi pikiran iblis. Sahabat renungan malam Sabtu, Injil mengajarkan bahwa karya Allah untuk menyelamatkan umat manusia adalah karya yang nyata. Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, dan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia, menebus dosa, mewujudkan keselamatan dan hidup kekal. Yesus telah mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Rasul Yohanes menegaskan kembali kepada jemaat agar jemaat jangan ragu bahwa Yohanes adalah saksi mata, salah seorang dari murid Yesus yang telah bersama-sama dengan Yesus Juru Selamat dalam masa pelayanan Yesus di tengah-tengah umat manusia. Yohanes adalah saksi mata yang melihat kesengsaraan
dan kematian Yesus di kayu salib sebagai korban pendamaian manusia kepada Allah. Dan Yohanes juga melihat Yesus yang telah bangkit dari kematian sebagai tanda kemenangan Yesus atas kuasa Allah dan telah naik ke surga, kembali bersama dengan Allah Bapa di surga. Karena karya Yesus untuk mewujudkan hidup kekal bagi umat manusia telah sempurna. Yesus pernah mengatakan, semakin dekat akhir zaman, Mesias palsu, penyesat-penyesat itu akan tampil semakin banyak, dan dengan gencar akan mencoba mengganggu iman orang-orang Kristen. Dalang dari Mesias palsu dan para penyesat itu adalah iblis, sebab iblis terus berupaya untuk menggagalkan keselamatan umat manusia. Jika penyesat datang mencoba mengganggu iman kita, janganlah kita mau diombang-ambingkan pengajaran sesat. Iman kita kepada Yesus Kristus harus semakin teguh hari demi hari. Mendengarkan dan menghayati Injil, itulah yang meneguhkan iman kita kepada Yesus Juru Selamat. Sahabat renungan malam Saluang, selanjutnya Rasul Yohanes mengatakan, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kami. Bersaksi memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Juru Selamat yang menganugerahkan hidup kekal bagi umat manusia. Itu adalah amanat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bagi kita umatnya, agar kita menunaikannya, agar kita giat bersaksi kepada orang di sekitar kita. Kita telah percaya dan telah menjadi pewaris hidup kekal itu, dan sekarang kita harus menyampaikannya kepada orang di sekitar kita, supaya mereka yang merindukan keselamatan atau hidup kekal dapat mempercayai Yesus Kristus, dan mereka beroleh hidup kekal yang dianugerahkan Yesus bagi mereka. Roh Kudus pasti memampukan kita bersukacita untuk menyaksikan kasih Yesus, menuntut dan meneguhkan yang mendengar Injil, untuk percaya kepada Yesus Kristus. Demikianlah renungan bagi kita malam hari ini. Tuhan Allah Bapa memberkati kita. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu, ya Allah Bapa, karena kami sudah mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Tuhan, bimbing dan teguhkan hati kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami memberitakan kasih Yesus kepada orang-orang di sekitar kami, agar semakin banyak orang yang percaya dan mereka beroleh kehidupan kekal di dalam kasih Yesus. Berkatilah jemaat-Mu, ya Tuhan, mereka yang sakit, agar mereka oleh pengobatan dan perawatan memperoleh pertambahan kesehatan. Lindungi semua pelayan kesehatan dalam pelayanan pengabdian mereka. Berikan penghiburan bagi yang berduka, dan juga Engkau melepaskan dan menyelamatkan orang-orang yang kesesatan. Berkati mereka untuk bersukacita. Pelihara kami yang istirahat malam hari ini, dan Engkau menjauhkan mara bahaya dari kami. Bangunkan kami esok hari. Engkau persiapkan dan berkati kami bekerja agar kami berhasil. Berkati juga anak-anak kami dalam kegiatan belajar untuk prestasi yang baik. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, dengarkan doa kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, memelihara hidup kita selama-lamanya. Amin.